Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dalam kehidupan keseharian kita ada banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita cermati, yang harus kita treatment untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini adalah masalah-masalah psikologis manusia sebagaimana layaknya makhluk yang berpikir, makhluk yang memiliki perasaan, makhluk yang memang pada sisi tertentu membutuhkan kekuatan-kekuatan lain yang ada di luar dirinya. Nah, untuk itu maka kita tahu juga bahwa Al-Quran, bahwa Al-Hadis adalah merupakan tuntunan atau hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat manusia, agar bisa menjalani hidup ini menjadi lebih bermakna, juga lebih menghemat waktu. Saya katakan menghemat waktu karena jika orang misalkan mau bepergian ke satu daerah, kalau dia sudah tahu jalan yang akan dilalui, maka dia akan sangat cepat bisa sampai kepada tujuan daripada perjalanannya itu, dan tentu saja dengan tidak membuang-buang waktu karena kondisi tersesat misalnya. Makanya dalam istilah-istilah bahasa agama itu ada namanya hudan, petunjuk, kemudian ya lawannya ada abdolalah, jadi kesesatan. Ini menarik karena untuk menyandingkan antara satu dimensi kehidupan, yaitu kondisi keterbimbingan dan keterarahan atau sesuai dengan rel, sesuai dengan jalur, di satu sisi menunjukkan serampangan yang itu akan membuat dia tersesat jalan, dan namanya orang tersesat di mana-mana itu pertama waktu banyak terbuang, yang kedua biaya juga, ya mungkin bensin yang dikeluarkan akan lebih banyak bagi orang yang tersesat ketimbang orang yang berjalan pada jalan yang sudah ditentukan. Saya kira ini ilustrasinya. Nah, Al-Quran diturunkan untuk menjadi hudan, menjadi hidayah. Di antara sifatnya itu dan di antara fungsinya adalah sebagai pemberi hidayah. Kemudian pada sisi lain juga sebagai syifaan, sebagai obat, ya, obat tentu saja yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Ya. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah SAW, ya, melalui hadis-hadisnya itu dengan secara sederhana, sehingga bisa menjembatani antara konten kemauan dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis kepada halayak pembaca secara umum. Dan menurut saya ini merupakan sebuah PR kita ke depan. Nah, kenapa perlu ada upaya seperti itu? Dan kenapa juga kita menyebutnya dengan tafsir? Tafsir ini kan sebuah ilmu yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada halayak manusia dengan usaha yang serius untuk mencapai makna yang mendekati dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan keterbatasan kemampuan pemahaman manusia, biqadri taqah al-basyariyah, batas kemampuan manusia. Jadi upaya untuk memahamkan dalam konteks kehidupan, namun tentu dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Karena Al-Quran tidak mungkin kita bisa
kita bisa bahasakan secara memahami, mengklaim bahwa inilah yang pemahaman yang paling tepat, yang paling benar, tapi mungkin mendekati kepada tujuan daripada sebuah statement dalam ayat Al-Quran. Nah, tafsir inspiratif ini mencoba melakukan hal itu. Disebut inspiratif karena kita memilih ayat-ayat Al-Quran yang memang berfungsi, ya, diharapkan mampu berfungsi untuk memberikan guide, ya, memberikan petunjuk, ya, atau pedoman dalam kehidupan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi oleh seseorang di dalam kehidupannya. Katakanlah manusia kan kadang tidak selamanya mulus, kadang ada kecewa, kadang juga kita membutuhkan motivasi, kadang juga kita membutuhkan significant other, ya. Jadi yang sisi lain yang bisa sangat bermakna buat kita. Nah, ini nasihat-nasihat ini kan akan lebih baik apabila diambil dari ayat-ayat Al-Quran, ya, karena Al-Quran kan kita kenal sebagai kalamullah. Kalamullah artinya ayat-ayat tersebut adalah merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah ini sekarang sudah berbentuk mushaf yang ada pada kita. Nah, mushaf ini adalah himpunan dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilustrasinya, apabila seseorang membaca buku, maka dia sebetulnya sedang berbicara dengan penulis buku itu. Atau kita balik, bahwa penulis buku itu sedang berbicara kepada dia, kepada sang pembaca. Nah, demikian juga halnya Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, maka pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berfirman kepada sang pembaca itu. Nah, ini dengan demikian maka kita bisa menangkap pesan daripada apa yang dibaca itu, sehingga bisa berfungsi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Contoh kecil, saya suka memberi ilustrasi begini. Nah, ketika ada seorang perempuan cantik lewat misalnya di hadapan kita, kira-kira ayat mana yang paling cocok untuk menggaiden kita? Misalnya ada di situ ayat Al-Quran, Qulil mu'minina yaguddu min absorihim. Nah, katakanlah pada orang-orang mukmin agar bisa menahan pandangan. Nah, ini kan berfungsi artinya. Jadi ayat itu berfungsi pada saat itu. Nah, itulah yang dinamakan mengamalkan. Nah, jadi paling tidak kita sudah ketemu batasannya. Oh, Ghaddul basor, menahan pandangan. Itu satu poin misalkan. Kemudian kita sangat membutuhkan motivasi. Kita sedang sangat membutuhkan semangat, menggali semangat diri misalkan. Maka ada ayat lain yang bisa dijadikan petunjuk, bisa dijadikan pegangan. Nah, ini perlu dalam kehidupan seseorang. Jadi kita ini apalagi semakin dewasa seseorang itu semakin sulit untuk mendapatkan nasihat dari sesama, itu agak sulit. Atau sesama juga mungkin agak enggan juga memberikan nasihat. Maka nasihat atau pesan itu harusnya kita gali sendiri, kita cari informasi itu, dan tentu saja dari sumber Al-Khaliq yang jelas menghendaki kebaikan untuk kehidupan kita, itu lebih tepat, ya, dibanding dengan misalkan, ya boleh saja sih sebagai bandingan pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh para motivator misalkan, atau oleh para ulama, itu bagus saja. Tapi mengetahui merujuk kepada Al-Quran atau kepada hadis itu tentu membutuhkan merupakan poin tersendiri dalam menyikapi kehidupan ini. Ya, contoh kecil misalkan ud'uni astajib lakum, ini kan merupakan sebuah harapan besar bahwa jika kita berdoa kita mengharapkan sesuatu,
maka pertanyaan yang paling kuat adalah apakah doa saya itu akan dikabulkan apa tidak. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni," ya, berdoalah kepadaku, firman Allah begitu, "astajib lakum," pasti akan aku kabulkan. Ini merupakan dorongan bagaimana kita memiliki kekuatan ketika kita membutuhkan motivasi atau kita mengharapkan kesuksesan terhadap sesuatu yang sedang kita idam-idamkan. Nah inilah, sehingga Al-Quran itu bisa memberi inspirasi pada berbagai kondisi. Ayat-ayat Al-Quran itu terbumikan dalam bentuk menginspirasi dalam berbagai kondisi dalam mengarungi kehidupan keseharian. Nah, dengan pemahaman sederhana ini, maka diharapkan melalui tafsir inspiratif ini kita mencoba menghimpun beberapa ayat yang memang kebetulan populer sekali di masyarakat, cuman kita berikan sentuhan pemahaman-pemahaman dengan merujuk kepada tiga buku tafsir ya, sebagai guideline-nya. Ada tafsir Jalalain, karena itu juga kitabnya memang sudah populer ya, sebagai bandingan saja. Kemudian yang ada Ibnu Katsir dan juga As-Sa'di, yang kalau As-Sa'di itu biasanya dia lebih kepada banyak interpretasi, sementara misalnya Ibnu Katsir itu lebih banyak kepada menyajikan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran dengan dibantu oleh akwal sahabat, kemudian ya sebelumnya lagi oleh hadis Rasulullah, kemudian oleh ayat. Jadi al-ayat bil ayat, kemudian al-ayat di sunnah, kemudian al-ayat bi aqwali sahabat. Ini yang kita lakukan melalui buku tafsir inspiratif ini. Alhamdulillah, dengan demikian diharapkan bahwa ilmu tafsir bukan saja menjadi penghias rak-rak dengan mujaladat, tapi diharapkan mampu menyampaikan Al-Quran dengan bahasa-bahasa sesuai dengan pemahaman derajat atau kadar pemahaman daripada para pembacanya. Sehingga asumsinya sangat sederhana sebetulnya. Pada dasarnya para mubaligh, para khotib, para penceramah, para ulama itu kan sebetulnya kalau dilihat dari segi ilmu tafsir adalah mereka mufassir. Ya, cuman saja tidak memproklamirkan bahwa ini adalah tafsir, tapi penyampaian pemahaman ayat-ayat Al-Quran ya, sesuai dengan bahasa kehidupan itu sebetulnya adalah usaha-usaha tafsir. Ya, penerjemahannya juga akan terjemah tafsiriyah, menerjemahkan Al-Quran dengan ada interpretasi di situ. Dan interpretasi itu kan sesuatu yang memang sangat origin ya, milik manusia. Manusia melihat sesuatu pasti dia memiliki kesan, memiliki pesan yang ditangkap. Nah itulah sebetulnya aktivitas tafsir. Pesan apa yang tertangkap dan sehingga pesan itu merasa perlu disosialisasikan. Walaupun ayat Al-Quran pesan-pesannya itu tidak hanya terbatas kepada pesan yang dipahami oleh seseorang pada saat itu dengan kondisi waktu itu, tapi dia mungkin memiliki lebih luas lagi makna. Tapi ada saat-saat pesan itu harus diterima atau dibutuhkan atau berfungsi sesuai dengan kondisi waktu itu dari seseorang yang menerimanya. Misalkan saya kira itu sedikit tafsir inspiratif. Metodologi yang kita pakai di sini adalah pertama kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita sajikan terjemahannya, kemudian berikutnya adalah kita setelah menyajikan terjemahannya, menyajikan penafsiran menurut Ibnu Katsir, kemudian Jalalain dan As-Sa'di. Setelah itu di ujungnya kita sampaikan pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang bisa diambil dari berbagai keterangan tadi. Nah itulah mudah-mudahan dengan begitu bisa menginspiring daripada para pembaca, dengan kata lain mendekatkan Al-Quran kepada para pembacanya. Memang
Al-Quran kan sebuah sumber ilmu yang tidak akan terhenti orang untuk selalu mengkajinya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Data Taufik dari Geraha Al-Ikhlas Jawilor, Kabupaten Kuningan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga apa yang disajikan mampu membangun mindset kita dalam bergaul dengan Al-Quran menjadi lebih efektif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.